Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih. Kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, ini luar biasa gitu ya. Mohon maaf ini mengganggu waktu liburnya yang kedua kalinya nih. Dulu juga hari Sabtu juga gitu ya. Di Mbak Dina bersama kita kembali gitu ya. Kalau dulu kita membahas soal konflik Palestina gitu ya dengan Yahudi gitu ya pada saat itu Israel gitu. Nah sekarang ini kita bahas agak bergeser sedikit ke Eropa Timur gitu ya. Kita bahas berkaitan soal konflik yang sampai sekarang ini masih terus berkelanjutan, belum ada titik temu, yaitu adalah konflik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Nah teman-teman sekalian, sekedar mereview dulu sebelum kita ke Bali gitu ya, bahwa ini kan meskipun kasusnya ketegangan sudah berlangsung lama, bahkan banyak yang menyebut ini banyak yang memperkeruh, memancing dan macam-macam gitu ya. Tapi paling tidak membuat kita kaget karena ternyata ancaman Putin dibuktikan di tanggal 24 Februari kemarin gitu ya. Langsung menggempur betul Ukraina dan sampai hari ini tidak ada titik untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa seperti apa pada ujungnya gitu. Dan dukungan beberapa negara malah justru berdatangan untuk Rusia gitu ya. Pada saat yang bersamaan justru ada seolah-olah seperti saya mau maafin dan sudah diklarifikasi, seolah-olah seperti agak frustasi karena Ukraina yang banyak dijanji oleh kaum golongan-golongan di NATO justru belum bergerak secara signifikan gitu ya. Ini saya kira. Nah, baik teman-teman sekalian, saya tidak akan berlama-lama, kita akan bersama sama Mbak Dina. Saya sapa. Mbak Dina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samsudin? Senang ketemu Alhamdulillah, lagi. makasih. Mohon maaf ini meskipun cuaca agak ini ya, hujan di Bogor gitu loh, jadi agak ini sekarang gitu ya. Ya, Tapi di sini juga hujan, di sini di Bandung juga hujan juga. Wah, ya ini kan kita berada di daerah-daerah hujan gitu. Nah, tapi yang kita akan bahas di sana malah hujan peluru Salju. gitu. Tapi salju Baik, juga, peluru juga ya. Ya. Baik, seperti apa melihat Pak situasi sekarang ini? Apa sih sebenarnya yang pertama mungkin bisa kita ngobrol paling tidak 3 hal ya. Pertama misalnya apa sebenarnya yang terjadi, karena setahu saya ini kan sebenarnya dari sisi sejarah mereka satu gitu ya, antara Ukraina dengan Rusia gitu ya. Lalu kemudian apa sebenarnya pemicu sebenarnya? Nanti pada titik terakhir kita akan lihatlah seperti apa Indonesia, karena banyak juga yang kemudian menjudge sekarang ini Indonesia mulai agak genit ketika resolusi PBB kemarin gitu. Gitu. Baik, Mbak Dina, silakan. Iya. Ya, memang kalau saya lihat justru narasi dari media mainstream kebanyakan itu justru ini yang mendiskreditkan Rusia memang ya, dan kemudian juga menggunakan kata-kata yang umumnya invasi atau agresi ya, dan tentu saja karena memang hampir semua media menulis dengan demikian bahwa Rusia itu melakukan serangan, dan kemudian juga apalagi media mainstream juga menunjukkan adanya orang-orang yang pergi mengungsi ketakutan. Memang wajar kalau banyak yang mengira penjahatnya itu adalah Rusia gitu ya. Tapi kita perlu meneliti lebih dalam, ini sebenarnya ada apa gitu kan. Dari perspektif geopolitik kita nggak bisa ngelihat sesuatu hanya di saat ini saja gitu kan. Kita perlu mundur lagi, nih ada apa nih sebelumnya yang terjadi kan gitu. Nah, kalau kita lihat memang sejak ini ya setelah ini perang dingin ya, kan Rusia Uni Soviet itu bubar, itu salah satu janji yang diberikan oleh Barat itu adalah mereka tidak akan melakukan ekspansi ya, tidak akan melakukan ekspansi ke timur gitulah maksudnya ya, ke timur itu maksudnya ke Eropa Timur. Nah, tapi kan kemudian yang dilakukan oleh Barat adalah, terutama Barat ini dikomandani Amerika ya, maksudnya mereka itu
menarik semakin banyak negara-negara Eropa untuk bergabung ke NATO. Ke NATO. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat peta Eropa, ya, itu Rusia itu udah semakin dikepung oleh negara-negara yang menjadi anggota NATO. Ya, yang tersisa itu adalah di pinggir di perbatasannya Rusia itu adalah Belarus sama Ukraina. Ya, nah, yang belum jadi anggota NATO. Nah, kemudian tahun 2008 itu ketika ada pertemuan NATO di mana ya? Di Bukares kalau nggak salah, saya lupa nama kotanya. Jadi di pertemuan 2008 itu NATO itu mengatakan gini, kami sedang mempertimbangkan untuk menerima Ukraina sebagai anggota. Nah, sudah buat Rusia itu garis merah gitu ya. Buat Rusia itu garis merah karena apa? Karena sudah di depan gerbangnya sendiri kan. Sudah di depan pintunya sendiri nih. Kalau seandainya Ukraina jadi anggota NATO, artinya senjata-senjata dari barat bisa ditaruh di sana gitu kan. Nah, buat Rusia itu ancaman keamanan. Dan kalau kita pakai perspektif realis ya dalam hubungan internasional itu kalau kita menganalisis kan ada beberapa perspektif. Nah, kalau realis itu akan melihat wah ini ada masalah di balance of power ya. Jadi Putin mempertahankan sisa-sisa kekuasaannya gitu kan ketika sudah ada di depannya ancaman atau kedatangan NATO di depan pintunya. Dan ini sebenarnya bukan cuma Rusia ya yang bersikap seperti itu. Amerika pun juga seperti itu. Kalau ada, bayangkan nih, kalau ada di Meksiko ya. Meksiko itu udah dekat Amerika kan, udah perbatasan. Kalau misalnya Rusia bikin pangkalan militer di Meksiko, coba, pasti Amerika nggak mau terima kan? Atau Cina bikin pangkalan militer di Meksiko, nggak akan mau terima. Loh itu sudah karena apa? Sudah di perbatasannya kan gitu. Ya, jadi setiap negara memang cenderung untuk untuk menjaga keamanannya dengan melihat apa yang dilakukan oleh negara lain gitu, terutama oleh negara-negara yang bermusuhan ya, misalnya Rusia, Amerika Serikat dan China kan berseteru gitu. Kalau sampai China bikin pangkalan militer di sekitar Amerika, nggak akan mau terima Amerika kan. Bahkan misalnya Laut Cina Selatan aja tuh, ketika China bikin manuver di Laut Cina Selatan itu Amerika udah berusaha menghalangi kan, ya, bahkan ngomong sama Indonesia jangan deket-deket sama Cina, Cina itu komunis gitu. Ya, jadi memang ada selalu negara-negara besar itu memang terlihat cenderung untuk berusaha memperluas pengaruh, dan ketika lawannya yang memperluas pengaruh dia nggak mau gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Rusia juga nggak terima ketika Amerika memperluas pengaruh di Ukraina. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah yang sejak beberapa tahun kemudian setelah ada upaya memasukkan Ukraina ke NATO, nah itu juga yang dilakukan oleh Barat adalah berusaha mengintegrasikan ekonominya Ukraina ke dalam Uni Eropa, ke dalam pasar bebas Uni Eropa gitu kan. Nah, ini juga buat Rusia itu juga ancaman dari sisi wah semakin mendekatlah Ukraina ke Barat ya kalau itu terjadi. Tapi sampai sekarang belum jadi anggota NATO, belum jadi anggota Uni Eropa, belum, masih janji-janji saja gitu ya. Ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Amerika juga adalah karena memang yang berkuasa pada tahun 2011 sampai 2014 itu adalah presiden yang pro Rusia ya. Nah, jadi kita mundur dulu nih ke 2014. Nah, yang dilakukan oleh Amerika adalah mendanai kelompok-kelompok pro-demokrasi dan mendanai kelompok-kelompok ultra kanan, yaitu yang disebut juga kelompok neo-Nazi. Nah, mereka ini kemudian melakukan aksi-aksi demo dan akhirnya terjadilah penggulingan kekuasaan. Presidennya itu akhirnya terguling, presiden yang pro Rusia ini, dan kemudian terpilihlah presiden yang pro Barat. Barat gitu ya. Ya. Nah, yang sejak 2019 ya itu Zelensky terpilih. Nah, Zelensky ini juga pro Barat juga gitu kan.
Nah, tapi yang banyak orang nggak tahu adalah sejak 2014 itu, sejak kudeta 2014 itu, nah kudetanya itu dibantu oleh Amerika ya. Kita tahunya dari mana? Karena bukti-buktinya sangat banyak gitu. Bahkan ketika aksi-aksi demo itu ada pejabat Amerika, Victoria Nuland itu juga ada kelihatan ada di tengah-tengah demonstran itu, dan dia juga berterus terang mengatakan bahwa kami sudah menggelontorkan dana sekian gitu kan. Jadi memang itu bukan hal yang ditutup-tutupi sebenarnya, memang ya udah tahu aja gitu kan. Dan kemudian juga ada video-video yang tersebar yang memperlihatkan bagaimana pejabat-pejabat Amerika itu memang mendorong agar rakyat Ukraina melawan presidennya sendiri. Ya, nah akhirnya terguling. Nah kemudian yang terjadi adalah perang saudara di Ukraina pasca tergulingnya itu ya, pasca tergulingnya presiden itu. Jadi kelompok-kelompok neo-Nazi ini akhirnya semakin kuat, mereka punya persenjataan lengkap dan itu juga disuplai dari barat ya, senjata-senjata itu, dan yang mereka lakukan adalah genosida kepada orang-orang etnis Rusia yang di Ukraina. Jadi Ukraina itu penduduknya itu 77% etnis Ukraina. Jadi itu etnis kan. Jadi Rusia itu juga etnis Rusia gitu ya. Jadi 77% orang Ukraina itu adalah etnis Ukraina. Lalu 17%-nya itu etnis Rusia. Nah, sisanya etnis-etnis yang lain kan. Nah, yang terjadi sejak 2014 ya, yang etnis Rusia ini dibombardir, diserang, dibunuh, pokoknya genosida lah gitu. Dilakukan oleh orang garis keras etnis Ukraina gitu. Nah, mereka ini siapa ada tinggalnya di mana nih orang-orang yang etnis Rusia ini gitu. Jadi orang Ukraina etnis Rusia, mereka tinggalnya di sebelah timur. Nah, kemudian akhirnya mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Udahlah kita pisah aja lah gitu ya, daripada kami dimusuhin terus ya. Kita pisah aja gitu. Mereka bilang gitu. Mereka mau mendirikan negara sendiri. Terbentuklah Republik Donetsk ya, dan sama Republik Lugansk, dua kan? Ya. Ya, Donetsk and Lugansk. Nah, yang gitu. dimerdekakan oleh Rusia itu. Sebenarnya tidak dimerdekakan oleh Rusia, mereka sendiri yang mendeklarasikan kemerdekaan. Sejak 2015 lah kalau nggak salah, 2015 apa? Saya lupa persis tahunnya ya. Nah, pokoknya udah bertahun-tahun yang lalu, bukan baru-baru ini aja. Tapi Rusia tidak mau mengakui. Jadi Rusia tuh masih menahan diri lah gitu ya. Ya sudah, ini sudah. Jadi belum mengakui mereka Rusianya. Jadi yang dua negara baru ini yang memang mayoritas penduduknya adalah etnis Rusia itu memerdekakan diri, tapi Rusia masih diam gitu ya, masih belum memberikan pengakuan lah gitu. Tapi kan 8 tahun itu kan yang terjadi adalah genosida besar-besaran ya yang dilakukan oleh milisi-milisi neo-Nazi ini, dan rezim Kiev itu mendiamkan saja gitu loh. Jadi nggak mengambil tindakan gitu kan. Padahal ya ini kan kejahatan kemanusiaan ya. Ya. Nah, akhirnya makanya Putin, nah di sini nih perdebatan soal ini invasi atau enggak ada di titik ini. Putin itu tanggal 22 atau tanggal 23 menyatakan mengakui kemerdekaan Donetsk dan Lugansk ya. Nah, sebelumnya mereka udah deklarasi sendiri kan. Nah, setelah itu karena Putin sudah mengakui, terus dia bilang gini, karena dua negara ini meminta bantuan kepada kami untuk melawan militer neo-Nazi di tempat mereka, ya kami kasih bantuan. Karena menurut piagam PBB nomor 51, artikel 51, itu isinya apa? Setiap negara berhak untuk membela dirinya ketika diserang oleh negara lain. Nah, di sini ini dilematisnya. Dua negara itu kan sudah menyatakan diri merdeka. Ya, dua negara yang di timur itu. Artinya menurut piagam PBB mereka berhak membela diri. Ya. Nah, di piagam PBB pasal 51 itu disebutkan bahwa boleh membela diri sendirian ataupun kolektif. Artinya mereka juga berhak minta bantuan negara lain. Dua negara baru itu minta bantuan ke Putin,
tolong kami diperangi terus nih sama rezim Kiev dan militer neo-Nazi ini gitu. Nah, Putin menggunakan landasan ini untuk kemudian masuk ke timur ya. Yang dilawan ada gitu. Tujuan kami adalah untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi kan gitu kan. Dan kami sama sekali tidak ingin menduduki Ukraina. Itu pernyataan Putin itu. Jadi kenapa kok disebut denazifikasi ya? Karena yang melakukan genosida selama 8 tahun kepada penduduk Donetsk dan Lugansk itu adalah kelompok-kelompok neo-Nazi ini gitu. Ya. Ya, jadi gini, jadi militer resminya Ukraina itu ada faksi neo-Nazinya gitu loh. Ya, jadi ketika mereka perang, dalam perang ini dua-duanya sebenarnya sejalan gitu ya. Militer resmi dengan milisi neo-Nazi itu sama karena memang sudah diakui juga, sudah menjadi bagian dari militer resmi juga gitu. Itu yang banyak orang masih kebingungan, ini tuh mana sih sebenarnya, siapa aktornya sebenarnya gitu ya. Betul. Dan mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa dimengerti. Ya, saya terus terang baru juga dapat pencerahan ini gitu ya. Jadi informasi yang kita dapat ini kan sebenarnya ya satu istilah invasi gitu ya, itu kuat banget tuh istilah invasi yang coba diprovokasi oleh ya Barat Amerika gitu ya melalui NATO, meskipun kita tahu juga bahwa dari awal justru mereka ya banyak juga memprovokasi gitu ya. Nah yang kedua itu soal bayangan aku kemarin sebenarnya itu adalah Rusia memerdekakan. Ternyata 2015 mereka sudah deklarasi gitu ya, dan kemudian 8 tahun itu masih menahan diri. Itu luar biasa loh, 8 tahun menahan diri, lalu kemudian karena menghargai konsensus, tapi kemudian faktanya ini. Nah sekarang sama-sama kan menggunakan di artikel di PBB yang pasal yang satu dia menyatakan bahwa setiap negara berhak gitu loh. So, itu gimana itu sebenarnya? Ini kan, sorry Mbak, sebelum di situ, ini kan kok NATO masih bertahan sampai sekarang, itu gimana ya? Padahal dulu kalau kita paham secara ideologis kan sebenarnya sudah tidak ini kan. Setelah perang dingin kemarin, kok bila malah mereka tambah ini? Posisi awalnya kan NATO dibuat untuk karena saat Soviet kan gitu. Iya. Nah disitulah memang banyak pengamat yang menyebutkan sebenarnya NATO itu sudah nggak perlu lagi gitu ya, karena musuhnya siapa gitu kan. Dulu NATO misalnya dibentuk untuk melawan Sovietnya nggak ada lagi. Nah akhirnya yang dilakukan adalah mendemonisasi Rusia gitu kan, seolah-olah Rusia itu benar-benar negara yang pasti akan melakukan invasi, pasti akan melakukan agresi, sehingga NATO tetap perlu ada gitu. Nah itu yang memang ya upaya Barat seperti itu ya, jadi menciptakan musuh baru gitu untuk kepentingan Amerika sebenarnya. Kalau kita bertanya kepentingan Eropa apa sebenarnya dalam hal ini? Kepentingan Eropa yang menguntungkan buat Eropa justru berbaik-baik dengan Rusia, ya kan? Misalnya Jerman gitu ya, Jerman itu udah bikin pipa gas dari Rusia ke Jerman, sehingga Jerman bisa dapat gas dengan murah gitu kan. Nah tapi dengan adanya perang ini akhirnya berhenti. Nah gimana coba? Ya artinya gini, seandainya negara-negara Eropa ini independen gitu kan, bisa mengambil keputusan sendiri, yang dipentingkan adalah kepentingan rakyatnya gitu, seharusnya nggak perlu ada perang, nggak perlu nggak perlu menuruti kehendak Amerika gitu dalam urusan ini kan. Yang menguntungkan buat mereka secara ekonomi itu justru malah berbaik-baik dengan Rusia. Dengan semuanya gitu ya. Sekarang akhirnya mereka rugi sekarang gitu kan. Dan terancam sampai sekarang Rusia masih melanjutkan pengiriman gas ya. Jadi dia tidak menggunakan gas sebagai senjata gitu loh. Kan kalau menggunakan gas sebagai senjata kan bisa saja Rusia menghentikan gasnya. Terserah nanti Eropa kedinginan semua, sekarang lagi musim salju lagi kan. Terserah Eropa kedinginan semua. Tapi kan enggak, Putin terus ya silahkan kalau mau tetap beli kita tetap jual. Nah, berarti kan sebenarnya bergantung sama Rusia gitu kan. Jadi kenapa harus ada perang kan gitu pertanyaannya. Nah, jawabannya ya itu lagi karena mereka nggak mandiri dalam kebijakan luar negerinya ya.
lalu disetir oleh Amerika Serikat. Ini memang menarik ya, karena dua hal tadi, sampai kemudian NATO masih ada ditambah. Ini kan dari sisi tambah Uni Eropa gitu kan. Ini adalah sejarah pertama Uni Eropa malah terang-terangan membiayai untuk peperangan bantuan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Ini kan dari sisi ini ada Barat, itu adalah Amerika, ini ada Uni Eropa yang berbeda, tapi dalam satu misi yang sama mereka untuk melawan Rusia, itu gimana itu ya gitu. Iya, karena memang kan gini, kebijakan luar negeri sebuah negara itu pada umumnya model kebijakan luar negeri sebuah negara itu kan determinannya 4. Kelompok kepentingan, kemudian perusahaan multinasional, dan yang ketiga opini publik, yang keempat gerakan massa. Jadi sekarang pertanyaannya, negara-negara Eropa ini ketika memutuskan untuk ikut dalam perang yang diinginkan oleh Amerika, siapa ini yang determinannya? Apakah kelompok kepentingan? Siapa ini kelompok kepentingan gitu kan? Ataukah perusahaan multinasional yang memang mereka bisa mendapatkan untung dari perang ini? Nah, apakah opini publik, kemungkinan opini publik tidak dipedulikan oleh mereka kan? Gerakan massa juga mungkin tidak ada gitu kan? Jadi saya pikir buat segelintir orang pastilah ada yang beruntung dengan perang ini ya, terutama perusahaan-perusahaan transnasional. Nah, makanya saya pikir demokrasi di Eropa itu juga perlu dipertanyakan apa betul mereka demokrasi gitu kan? Apa betul kehendak rakyat itu memang perang? Saya pikir rakyat pasti pengennya gas murah kan, gasnya aman, semua stabil gitu. Kebanyakan rakyat pasti pengennya gitulah. Tapi kan pemerintahnya beda lagi ininya, kepentingannya, karena disetir oleh kelompok yang dua tadi, kelompok kepentingan dan kelompok perusahaan multinasional gitu. Ya, karena saya belum ini gitu ya. Pertama, misalnya tadi disebutkan sejarahnya, ternyata ada banyak peristiwa, kalau kita pian gitu ya, ternyata banyak sejarah yang ternyata bahkan ada praktik genosida di sana dan macam-macam, dan itu tidak diungkap ke permukaan kan gitu. Dan saya yakin bahwa data itu kan sebenarnya Uni Eropa juga tahu gitu loh. Jadi ini pertarungan sebenarnya bukan tanggal 24 kemarin saja tiba-tiba ujung-ujung ada pertempuran kan di situ. Tapi kan sebenarnya ada peristiwa di kebelakang yang ternyata akhirnya kemudian memang tidak bisa ditunda lagi, harus ada gerakan yang terjadi. Yang karena ada permintaan dari dua negara tadi kan di situ. Ini kita lihat. Nah, kalau dia permintaan dua negara, ya mandat dari PBB tidak salah gitu loh. Gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba Uni Eropa, bahkan kalau biasanya setahu saya Uni Eropa itu kan mengurusi pengungsi gitu ya, kemanusiaan dan macam-macam. Tapi kan sekarang ini terang-terangan menyatakan bahwa membiayai persenjataan gitu loh. Nah, ini yang apa kira-kira pertimbangan apa kira-kira di benak selain dari tadi pendekatan itu yang disebutkan dari Eropanya gitu. Ya, saya pikir pertimbangan utamanya ya tadi itu ya, bahwa ini kan keputusan elit kan. Ya, keputusan elitnya negara-negara Eropa gitu kan. Contohnya gini, saya pikir contohnya Serbia misalnya ya, Serbia itu Serbia itu kan dia cenderung diam ya untuk ini, tapi dia tahu Rusia yang benar gitu kan. Nah, apa yang dilakukan? Kan negara-negara Eropa ini didorong untuk memberikan sanksi kepada Rusia gitu kan. Nah, akhirnya tapi Serbia mau melawan terang-terangan mungkin juga tidak bisa, akhirnya diam-diam nggak ngasih sanksi gitu loh. Jadi jadi ada negara-negara yang tetap memikirkan kepentingan nasionalnya tapi diam-diam aja gitu. Jadi tetap jalan, hubungan tetap jalan. Ada yang seperti itu juga ada gitu kan. Tapi kalau ada juga yang betul-betul tunduk sama keinginan Amerika ya ada juga gitu, bahkan sampai menjanjikan pengiriman senjata gitu kan. Cuma sepertinya itu juga akhirnya mendapatkan penentangan juga ya. Sampai sekarang kan kelihatannya masih janji tinggal janji kan kalau dari Eropa. Kebanyakan justru malah senjatanya yang dikirim oleh Amerika Serikat kan gitu. Ya. Jangan-jangan saya tiba-tiba gini, Mbak. Jangan-jangan pertarungan ini sebenarnya bukan Rusia dengan Ukraina gitu ya. Apalagi mereka dari sejarah ada. Tapi ini kan sebenarnya adalah Rusia ingin menyatakan bahwa lawan kami itu bukan ente loh gitu ya. Lawan kami itu Amerika dengan Uni Eropa gitu loh.
seolah-olah Iya, ingin memberi pelajaran loh kepada Amerika betul, bahwa ini betul keseimbangan sekali. wilayah. Iya, Gitu. iya, Ya. betul sekali. Jadi ini sebenarnya bukan perang antara Rusia dengan melawan Ukraina sebenarnya gitu kan, tapi Rusia melawan Amerika Serikat sebenarnya. Nah, Amerika Serikat ini memang punya ambisi untuk menguasai seluruh dunia ya. Jadi kan yang tidak ada yang lepas dari ini ya, dari upaya Amerika, upaya hegemoni Amerika itu kan nggak ada yang lepas. Timur Tengah, Asia Tenggara gitu kan. Terus Eropa juga seperti itu. Jadi Putin ini dalam sebuah wawancara bilang gini, kenapa kok saya sedemikian keras menolak Ukraina masuk ke NATO, katanya gitu kan. Masalahnya saya tahu cara mereka berpikir, katanya gitu. Maksudnya cara Amerika berpikir. Begitu nanti Ukraina masuk ke NATO, semua peralatan militer yang tercanggih akan datang ke Ukraina. Ya. Lalu kami kan harus menjaga ini kami kan gitu ya, menjaga keamanan kami gitu ya. Dan kemudian juga yang perlu mungkin juga belum banyak terungkap adalah memang sudah ada gerakan-gerakan militer untuk menyerang Rusia tahun 2016. 2016 itu ada video yang tersebar, ada Lindsey Graham itu senator Amerika Serikat, terus waktu itu juga ada John McCain, itu di depan militer Ukraina tuh waktu 2016 ya, 2016 berarti kan pasca kudeta kan? Itu tuh McCain tuh bilang gini, kami akan menyediakan apapun yang Anda butuhkan untuk menang perang melawan Rusia. Loh, padahal belum ada kan perangnya kan? 2016 kan belum ada perangnya. Tapi kan apa ini berarti gitu? Berarti kan kelihatan sudah ada manuver, sudah mulai manuver kan? Jadi ketika Putin mengatakan kami itu sudah terancam, ya pasti dia punya intel juga kan? Ini gerakan apa nih yang ada di tetangganya gitu ya? Ya kita bayangkan kalau Indonesia gitu kan, terus negara tetangga kita sudah ada manuver-manuver, pejabat-pejabat dari luar negeri datang ke negara tetangga dengan ngasih senjata dan lain-lain, ya kita pasti juga bikin upaya-upaya untuk mempertahankan keamanan kita kan gitu ya. Jadi kita ini dalam kita dalam konteks berusaha memahami situasi ya gitu, bukan mau bela ini bela itu, enggak. Kan kita tetap orang Indonesia ya enggak. Nanti sebentar kita akan bahas itu soal posisi Indonesia, tapi tadi sudah Amerika di situ, NATO, lalu kemudian Eropa. Nah, kita akan lihat potret Cina ya. Meskipun sebelum itu saya tiba-tiba teringat dengan pernyataan dari beberapa negara yang memberi dukungan kepada Rusia gitu ya, termasuk Belarus, kemudian Suriah, apa saya menyebut ini kan, pertama menyebut memang ini soal menjaga keseimbangan antar regional gitu ya. Lalu kemudian bahkan ada yang tegas bilang ini sejarah loh katanya gitu ya. Ini sejarah ini. Tapi terlepas itu kita ke Cina nih. Ini soal Cina nih kan. Cina ini kan juga sudah ini sama Rusia meskipun belum terang-terangan memberi dukungan kan. Tapi kan dari pembicaraan mereka kan menyebut ya cobalah negosiasi, berunding dan macam-macam. Tapi potret dari sisi politiknya nih, Cina ini ada apa sebenarnya? Ini kan kekuatan Barat, kekuatan Rusia, Eropa Timur gitu ya. Cina di situ gimana nih? Ya, Cina itu sudah pastilah mendukung Rusia ya. Karena apa? Karena Cina juga terancam terus oleh Amerika Serikat kan. Amerika Serikat tuh melakukan banyak manuver untuk mengalahkan hegemoni Cina ya. Jadi itu situasinya itu seperti ini. Jadi ada negara-negara, jadi tatanan internasional itu kan memang ada negara-negara yang paling kuatnya saat ini itu kan ada dua, China dengan Amerika Serikat. Nah, China itu kan ekspansinya luar biasa, tapi melalui ekonomi kan gitu. Wah, hegemoni Cina itu udah di segala penjuru dunia lah, gitu kan. Nah, buat Amerika Serikat ini ancaman, gitu loh. Jadi kalau pakai perspektif geopolitik atau realisme, itu tuh Amerika tuh selalu melihat upaya negara lain yang berpengaruh itu ancaman buat dia, gitu loh. Nah, dia ngelihat ekspansi China kemana-mana tuh, wah, ancaman, nggak boleh ada negara lain yang lebih kuat dari kami gitu loh, cara berpikirnya tuh gitu. Nah, istilah negara adidaya tetaplah di tangan kami gitu ya. Ya, gitu.
Nah, China kemudian kan banyak manuvernya Amerika Serikat untuk menekan China ya. Misalnya Amerika Serikat tuh tiba-tiba jadi seolah-olah pembela Islam paling depan itu untuk apa, isu Uighur gitu kan. Wah, itu pokoknya benar-benar. Nah, terlepas dari perdebatan soal Uighur bagaimana, tapi kita lihat Amerika sejak kapan jadi pembela negara Islam gitu ya. Maksudnya pembela Islam. Bukankah Amerika yang membombardir Afghanistan, Suriah, Yaman gitu ya, senjata-senjatanya kan dikirim ke Arab Saudi, kemudian dibombardir, Yaman dibombardir. Kenapa tiba-tiba untuk China tiba-tiba jadi seolah pembela Islam gitu kan? Nah itu kan kita nggak bisa terima mentah-mentah begitu saja narasi mereka kan gitu. Nah jadi buat China, ya Amerika ini ada apa sih, mengganggu aja kan gitu ya. Akhirnya kami ekonomi terus. Nah, buat China ini juga membuat dia akhirnya mendorong untuk ya mau nggak mau akhirnya pasti akan berada di pihak yang berseberangan dengan Amerika ya. Dalam hal ini akan membela Rusia, kemudian Suriah juga kan, China juga cenderung memberikan pembelaan, dan Yaman, kemudian Palestina gitu ya. Meskipun pembelaannya ya misalnya lewat bantuan dana atau politik gitulah. Ini kan memang agak ini ya, pertarungan sekarang masih agak ini gitu ya. Tapi saya coba mencatat ya. Jadi dari 5 misalnya ada Venezuela termasuk gitu kan. Kemudian ada Suriah, ada Myanmar gitu kan. Ini kan menarik gitu loh. Termasuk yang terang-terangan memberikan dukungan kepada Rusia gitu ya. Nah kita masuk ke Indonesia nih Mbak. Kita orang Indonesia gitu ya. Gimana pandangannya nih? Karena kan kemarin sidang umum PBB, bukan sidang Dewan Keamanan ya, tapi sidang umum PBB kan ternyata apa ya? Ini Indonesia yang menganut politik bebas aktif, non blok, macam-macam lah gitu ya. Tapi kemarin itu kan sepertinya banyak yang mempersoalkan gitu. Meskipun ada juga yang membela bahwa katanya ini kan strategi politik gitu ya, macam-macam itu. Itu gimana sebenarnya itu di sana? Ya kalau pendapat saya tentu saja saya ini ya, saya menyesalkan gitu ya. Kenapa kok Indonesia memilih mendukung resolusi tersebut? Karena ada pilihan yang lebih tepat, apa, absen saja gitu loh. Itu akan lebih tepat buat kita. Kenapa? Pertama, kan status hukum internasionalnya juga masih perdebatan kan. Karena apa? Karena Rusia menyatakan loh kami pakai pasal 51. Ya, itu kan? dia pasal. Nah, ya. Terus juga kami tidak berniat menduduki Ukraina kan gitu ya. Kami cuma mau melakukan denazifikasi karena latar belakang yang tadi itu, yang genosida terhadap etnis Rusia tadi itu gitu kan. Nah, artinya masih perdebatan. Meskipun ada yang bilang ya iyalah ngomongnya kayak gitu, tapi nanti pasti diduduki. Tapi kan berarti harus menunggu waktu dulu kan. Betul tidak diduduki gitu kan? Betul nggak benar-benar menjajah gitu? Kan ada yang membela dengan mengatakan gini, ya sudah betul tuh Indonesia kan ada pembukaan Undang-Undang Indonesia kan kita melawan penjajahan. Nah, persoalannya ini kan belum penjajahan gitu kan? Jadi nggak bisa dipakai argumen bahwa kita melawan penjajahan gitu kan? Karena belum, statusnya masih belum jelas di sini kan gitu. Jadi ya sebaiknya absen saja, karena ketika absen artinya kita bisa tetap berhubungan baik dengan Rusia dari sisi ekonomi kan gitu, dari sisi politik, dari sisi ekonomi kan, kebijakan luar negeri itu harus tetap yang dipegang kepentingan nasional juga kan gitu. Ya, itu dia. Ya, tapi kalau kalau sekarang ya seolah-olah kita jadi satu kubu sama Amerika akhirnya kan dengan cara seperti ini. Apalagi Amerika udah pidato terima kasih untuk Indonesia. Ya itulah makanya saya pikir ya, tapi udah terjadi ya, gimana lagi. Itu dia. Jadi padahal ini kan sebenarnya sih saya nggak tahu ya, sama ya waktu ketika Amerika menginvasi Irak itu kan menggunakan pasal 51 juga kan waktu George Bush Junior gitu loh. Nah, kalau itu saya pikir tidak tepat kalau pakai pasal 51 ya. Kenapa? Maksudnya alasan yang dipakai Amerika waktu itu kan?
Ya kan, kan gini, Amerika tuh mengklaim gitu ya, Saddam Hussein memiliki senjata pembunuh massal kan gitu. Nah, dan itu tapi kan dari sisi ini juga dari sisi geografis kan jauh sekali gitu loh. Kalaupun betul senjata Saddam punya senjata pembunuh massal gitu, yang jadi korban kan tentara negara sekitarnya, sama-sama negara Arab kan gitu ya Kak. Ada apa Amerika yang jauh-jauh dari Amerika datang ke Irak untuk menggulingkan itu, dan itu kan tanpa seizin PBB juga dia melakukan operasi itu kan. Jadi ya itulah, jadi ketika misalnya Amerika Serikat ketika melakukan invasi gitu, dan itu betul-betul invasi dari sisi bahwa betul-betul korbannya luar biasa, segala macam senjata atau bom yang dilarang itu dipakai kan, bom fosfor putih dan lain-lain itu dipakai oleh Amerika Serikat di Irak. Korban-korbannya itu masih ada sampai sekarang dalam keadaan cacat kan. Jadi kan kalau ada radiasi, bom-bom yang mengandung radiasi kan meskipun dalam kandungan ketika lahir kan cacat. Jadi masih jadi ada dokumen dan juga video-video juga memperlihatkan betapa banyak anak-anak Irak yang terlahir dalam keadaan cacat gara-gara bom yang dipakai oleh Amerika Serikat dalam serangannya gitu kan. Ya itu apa ya, harusnya kan mereka belajar di situ ya, dan tapi ternyata berbeda dengan di Rusia. Tapi lagi-lagi justifikasi Amerika, dia melakukan pasal 51 artikel 51 di Irak, tapi kemudian di Ukraina gitu tidak ini gitu ya. Nah Mbak, ini terakhir Mbak, kira-kira apa ya yang bisa kita apa yang bisa kemudian meredam ini ya, bagaimanapun jadi kan soal sisi kemanusiaan gitu ya yang harus kita ini. Tapi paling tidak tadi sudah saya terima kasih betul mendapatkan informasi bahwa ternyata kalau kita tarik ke belakang justru hanya peristiwa, bahkan ada genosida dan macam-macam gitu ya, yang meskipun harusnya itu diungkap loh gitu ya. Lagi-lagi kalau kita harus ke peradilan internasional harusnya ke situ gitu. Tapi selain itu kira-kira apa nih sekaligus untuk ini, kira-kira apa yang bisa posisinya di PBB masing-masing punya hak veto, lalu kemudian bagaimana memandang dari sisi Uni Eropanya dan kita semua, kira-kira gimana nih? Karena sudah masuk waktu 2 minggu lebih, bahkan sudah mulai saling. Ya, sebenarnya yang solusinya itu sederhana sebenarnya. Yang diminta oleh Rusia adalah satu, Ukraina tidak masuk NATO. Sudah itu aja. Ukraina tidak masuk NATO, ya sudah jangan masuk NATO gitu. Apa ya? Buat apa masuk NATO gitu kan? Siapa yang mengancam? Rusia tuh udah berjanji tidak akan mengancam kan gitu. Ya. Nah, kemudian jadi yang pertama yang diminta oleh Rusia, Ukraina jangan masuk NATO. Yang kedua, hentikan genosida kepada etnis Rusia. Sudah itu aja. Kalau mereka mau berhenti sudah, Rusia mundur gitu loh. Karena dia sejak awal berjanji akan melakukan ini kan, akan melakukan denazifikasi. Maksudnya apa denazifikasi? Yaitu militan-militan yang berideologi neonazi yang membantai orang-orang etnis Rusia. Jadi yang diminta Putin yaitu berhenti, jangan lagi melakukan pembunuhan gitu. Nah, kalau memang Barat betul-betul ingin memberikan solusi, betul-betul ingin menyelesaikan konflik ini, yang dilakukan adalah ya sudah, jangan memaksa Ukraina masuk ke NATO gitu kan, jangan dibujuk-bujuk masuk ke NATO. Yang kedua juga bukankah gini ya, bukankah Eropa itu juga memusuhi Nazi ya? Itu loh, itu kan kelihatan sekali munafiknya. Eropa kan memusuhi Nazi, ya, karena dulu ada Holocaust gitu. Kenapa untuk masalah Ukraina mereka malah seolah-olah oke-oke aja ada Nazi di situ gitu kan? Ada kelompok-kelompok yang berideologi neonazi ini gitu. Iya. Jadi ya Eropa harusnya mendorong agar rezim Kiev sudah jangan dibiarkan ada milisi-milisi ini yang merajalela itu. Tapi yang dilakukan apa? Malah mempersenjatai mereka gitu kan? Artinya memang tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan konflik kan gitu. Ini luar biasa ini Mbak. Jadi saya coba ini ya mau diklarifikasi ya, paling tidak bahwa pertama adalah ini bukan invasi gitu ya, ini bukan invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Yang harus kita lihat dari
baik dari bukti-bukti perjalanannya, sejarah dan macam-macam gitu ya. Bahkan yang harus diungkap sebenarnya adalah peristiwa genosida itu. Kalau saya di situ ya, yang harus diungkap betul karena bagaimanapun juga ini kan agenda internasional gitu ya. Kemudian yang ada yang nasi itu kan di situ sebenarnya gitu. Yang kedua adalah saya kira yang menjadi penting catatan kita adalah bahwa ya sudahlah Amerika jangan genit untuk mengajak Ukraina masuk ke NATO gitu ya. Karena ini bukan soal masuk biasa saja untuk jadi anggota karena ketika menjadi NATO, tolong diklarifikasi sebentar ya. Kalau masuk NATO berarti kan seluruh peralatan militer apa semua kan butuhnya di situ gitu ya. Masuk ke Ukraina. Lalu kemudian yang lain gitu adalah ya itu tadi soal Uni Eropa yang tadi harusnya konsisten. Ya jangan kan mereka membenci nasi tapi kan gitu. Itu saya kira gitu ya. Ada ini gitu. Ya, betul sekali tadi yang Pak Samsudin katakan dan saya pikir orang Indonesia itu statusnya publik ya, artinya netizen gitu. Sebenarnya yang perlu dilakukan itu mengambil hikmah sebenarnya ya. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita lihat betapa etnisitas di Eropa itu bisa bikin perang kan? Ya, kebencian antar suku itu ternyata dahsyat itu dampaknya kan di sana. Artinya kita nih orang Indonesia sukunya sedemikian banyak, artinya kita juga harus hati-hati sekali kan menjaga gitu loh. Jangan sampai antar suku sampai ada konflik dan lain-lain itu ya. Jadi Eropa itu ternyata tidak seberadab yang selama ini dibayangkan ya. Ternyata di situ beda suku juga bisa perang gitu kan. Ya, kita juga Indonesia harus bangga kita bisa menjaga persatuan dengan baik meskipun sukunya banyak sekali kan di Indonesia. Di sana sukunya segelintir tapi saling perang gitu kan. Iya. Makasih Pak. Satu lagi untuk klarifikasi soal itu, soal Indonesia dulu nih. Resolusi kemarin. Kira ini kan tadi disebut ini mau diapa lagi sudah terlanjur gitu ya. Tapi itu kan saya sebut bahwa itu dalam sidang umum PBB kan, umum ini. Nah, kira-kira ada nggak upaya lain karena bagaimanapun juga seingat saya Indonesia kan presiden di G20 ya. Ya. Dan anggota di situ kan ada Rusia gitu loh. Gimana itu ya? Ya itu untuk memperbaiki hubungan kembali karena bagaimanapun juga lagi-lagi ya ini soal politik ya. Amerika sudah pidato terima kasih Indonesia gitu loh. Ya makanya jadi nggak enak kan hubungannya jadi. Ya saya tidak tahu mungkin nanti Kemlu akan melakukan upaya-upaya gitu kan. Mudah-mudahan aja berakhir dengan baik lah. Amin. Ya. Makasih Mbak Dina, mohon maaf ini mengganggu waktu liburnya ya. Mohon maaf sekali karena ini hari Sabtu tapi sekali lagi ini adalah untuk kita semua untuk perjalanan bersama kita. Bagaimanapun juga tadi saya ambil betul hikmahnya. Indonesia harus menjadikan laboratorium pembelajaran apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Ini saya kira benar. Bukan berarti kita tapi paling tidak pembelajaran untuk kita sama-sama tetap terus hati-hati bagaimana menjaga ke negara kita gitu ya, negara kita. Saya kira makasih Mbak Dina. Mudah-mudahan tidak bosan untuk terus kita ganggu gitu ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.